6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pembacaan firman Tuhan ini, dan kita sekalian sudah mendengar akan kesaksian dua saudara tadi, kita kerap kali kalau mendengarkan kesaksian saudara, kita kepingin. Karena apa? Wah ya, kalau diberkati kayak gitu ya mau saya. Betul enggak? Hah? Enggak ada satu orang yang kalau mau ikut Tuhan itu enggak diberkati itu. Enggak ada. Dan semua kesaksian itu selalu mesti berkat terus. Iya toh? Karena apa? Memang orang bisnis. Orang bisnis itu yang dipikiri apa? Berkat, untung. Karena memang itu wataknya, mau memang kerjaannya. Jadi tiap hari yang dipikirkan, yang dikerjakan itu cuma mikir untung. Cuan, terus cuan. Nah makanya kesaksian tadi sampai di rumah sakitnya hitung-hitung. Karena memang itu kerjaan dia. Maka dari itu saudara, kadang-kadang ini kerap kali watak ini itu kita harus belajar benar-benar. Setelah kita menjadi orang Kristen, kadang-kadang watak ini itu belum hilang. Tadi di dalam kesaksian itu dia bilang, sekarang kita ini bisa menikmati. Ternyata bahwa kalau laris itu untung terus, belum tentu itu berkat, belum tentu itu hoki. Karena ternyata ginjalnya jebol. Lalu dia berkata sekarang, Yesus itu betul-betul hoki. Nah, tetapi saudara perhatikan, bagaimana dapat mengikut Yesus dan apa yang harus dibayar. Ini loh saudara. Sebab mengikut Yesus itu pertama kali itu gampang. Artinya kalau terima Yesus, selamat itu gampang. Masuk surga gampang. Tapi masuk sebelah mana? Itu masalahnya sekarang. Masuk rumah ini gampang, tapi ngemper. Belum tentu boleh masuk ke tingkat atas ini, kalau tidak bayar. Jadi kita harus sadar bahwa jangan mengatakan kekristenan itu gratis, keselamatan gratis. Tetapi mencapai kedudukan harus bayar harganya. Sebab kesaksian yang kedua tadi yang masih muda tadi, apa? Dia Kristen, tapi cari dukun. Kenapa? Karena sudah Kristen, sudah kenal, tapi belum mengenal akan Yesus secara pribadi. Ada yang harus dibayar.
Maka dari itu kita belajar pada malam hari ini, supaya saudara ini menyadari kekristenan itu bukan sekedar cuma liturgi, bukan sekedar satu ibadah, tetapi kekristenan itu pengalaman pribadi dengan Yesus. Saudara harus alami sendiri, saudara harus coba sendiri, jangan ikut-ikutan. Masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Makanya tadi kesaksian dia bilang, istrinya itu berani sama dia cari dukun. Karena apa? Istrinya berani sama dia. Tetapi setelah istrinya mengenal Yesus, tidak usah cari dukun, istrinya tunduk sendiri. Karena apa? Mengenal. Ini loh saudara. Pengenalan akan Yesus. Ini penting sekali. Maka di dalam ayat ini kita belajar coba. Di dalam ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, kalau kita perhatikan saudara, Maria mengambil minyak ini yang mahal harganya, yang disimpan bertahun-tahun dia menyimpan hartanya untuk membeli minyak. Dan minyak ini cukup mahal. Diberikan untuk meminyaki kakinya Yesus. Bukan kepalanya, kakinya. Bahkan rambutnya, buat wanita ini rambut adalah satu mahkota. Dibuat mengelap nyeka kaki Yesus. Kira-kira perbuatan Maria ini keterlaluan enggak? Dan saudara harus perhatikan, setelah sekarang ditulis di dalam Alkitab, saudara bilang, aku ya mau kayak gitu. Ya dah? Karena setelah kamu tahu Yesus itu siapa. Tapi pada waktu zamannya Maria, Yesus itu manusia biasa. Jadi kalau saudara seperti sekarang ini kan pesta. Di sini ada pesta atau tadi? Yesus datang pesta. Karena Maria, Marta, dan Lazarus mengadakan pesta. Yesus datang. Nah, seperti sekarang ini. Kumpul-kumpul orang banyak gini. Kira-kira kalau ada seorang perempuan, lalu menyeka kakinya seorang laki-laki, lalu dikasih minyak wangi, lalu dicuci sama rambutnya. Kira-kira orang di sini semua bilang bisa nilainya bagaimana? Umpamanya saya saja, saya sebagai hamba Tuhan di sini. Lalu duduk di situ, lalu ada seorang perempuan datang, lalu jongkok, lalu sepatu saya dicopot, lalu dia sirami air, lalu rambutnya diuraikan, dibuat ngelap. Kira-kira semua orang lihat bagaimana? Bisa begini? Kok rendah hati ya? Bisa gitu? Atau nilainya bagaimana? Apa-apaan ini? Perempuan sinting. Betul enggak? Siapa perempuan yang mau merendahkan dirinya, meminyaki kaki seorang laki-laki, bahkan menyeka dengan rambutnya. Ini orang pasti dicap sinting. Lalu apa pandangan orang terhadap Yesus? Laki-laki itu dianggap apa? Wah, ini orang laki-laki ini sok suci. Masa kakinya dituangi minyak, diseka sama rambutnya kok diem saja? Kok enggak sungkan dilihat orang segitu banyak? Loh, saudara tahu? Kita harus belajar dari firman Tuhan supaya kita ini tahu. Sebetulnya di dalam diri kita ini ada siapa? Sifat daripada Yudas ini ada enggak di dalam diri kita? Terutama orang bisnismen. Sebabnya apa? Tadi bilang apa? Yang dipikiri apa? Untung. Ya dah. Di sini dikatakan, Yudas pada waktu dia melihat pemborosan ini, minyak yang harganya 300 dinar, dan harga seorang budak, itu kalau kerja 1 hari, itu upahnya paling-paling 1 dinar. 1 dinar sehari.
Kalau 300 dinar, ini upah seorang pekerja setahun. Dan ini dikorbankan untuk meminyaki kaki Yesus. Saudara, sifat dan perangai kita yang di dalam diri Yudas ini, jujur, ada enggak di tempat Anda? Setiap perempuan laki-laki di tempat ini, termasuk saya, ada enggak? Ada. Jadi kalau bilang, oh tidak, aku enggak mata duitan. Siapa di antara kamu yang enggak punya duit? Kalau enggak punya duit, enggak bingung. Dalam dunia, coba saudara perhatikan, Yesus mengangkat 12 rasul. Rasul Petrus diangkat untuk jadi kepala 12 rasul di dalam perkara-perkara rohani. Tetapi Yudas diangkat untuk menjadi bendahara. Urusan-urusan jasmani. Maka dari itu saudara harus periksa di dalam diri orang Kristen ada dua perkara, rohani dan jasmani. Ini tidak dapat diingkari, saudara. Dua perkara ini tidak dapat lepas dari tiap-tiap orang Kristen. Kalau pertama kali saudara belum Kristen, yang dominan bukan Petrus. Tadi kesaksian apa? Sudah Kristen? Sudah. Tapi cari dukun. Karena apa? Karena istrinya kalah. Ngerti tidak? Tapi pikirannya apa? Duit. Sifat daripada Yudas ini dominan di dalam tiap-tiap pribadi. Maka pada waktu Yudas melihat ada pemborosan, langsung dia berkata, mengapa itu minyak tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan orang miskin? Nah, kelihatannya Yudas ini membela Tuhan enggak? Kelihatannya Yudas ini murid Tuhan yang jempolan enggak? Yang dipikirkan apa? Orang miskin. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita kerap kali, saudara, kalau ada orang yang memboroskan uang itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, kira-kira saudara sebelum jadi orang Kristen, pertama kali dia ini beri perpuluhan. Saudara bilang apa? Aku yang kerja setengah mati, 1/10 suruh ngasih, kok enak. Ayo jujur, betul enggak? Nah iya. Apa itu enggak pikirannya Yudas? Hah? Alkitab berkata, Yudas berkata begitu karena dia seorang pencuri. Saudara sendiri enggak sadar suka mencuri. Mencuri apa? Berkatnya Tuhan. Perpuluhannya dicuri. Lumayan kalau masih nyuri mencuri 1/10. Kerap kali kita itu mencuri apa? Kemuliaan Allah dan harga nama Yesus kita jual. Berapa orang, terutama orang bisnismen, kalau sudah pergi ke bisnismen, perkumpulan begini, lalu mulai kenalan, setelah kenalan apa? Mulai dekat, kita kan seorang saudara seiman ya. Ya, tolong dong aku dalam keadaan ini belum bisa nutup, kurang sedikit. Piro? Kurang hanya cuma not ya. Oh, tolong, kita saudara seiman. Notyo, satyo, gotyo, captyo, nopetyo. Setelah itu kabur. Itu apa? Nggak jual nama Yesus. Persis Yudas enggak? Sama. Dan zaman sekarang banyak Yudas-Yudas ini. Karena apa? Perangai Yudas ini tumbuh. Di dalam tiap-tiap pribadi orang Kristen ada perangai daripada Petrus, ada perangai daripada Yudas, dan ada perangai daripada Yohanes. Ada 3 perkara di dalam Alkitab ini yang diungkapkan oleh Tuhan. Perangai dari Yudas
Itu perkara-perkara keuangan jasmani ada. Perangai daripada Petrus selalu dia menggunakan akalnya. Yesus berkata, aku sebentar lagi dianiaya dan mati. Petrus berkata, kalau semua meninggalkan engkau, aku tidak. Pikiran Petrus selalu mengatakan aku di depan, aku sanggup. Tetapi pikiran Yohanes, sifat daripada Yohanes, diam, kasih. Ketiga perkara ini ada dalam diri kita. Mengapa? Allah berkata, kalau engkau mengasihi Allahmu, mengasihi dengan segenap hatimu, roh, dengan segenap akal budimu, jiwa, dan segenap kekuatanmu, jasmani. Tiga perkara, yaitu Petrus, Yohanes, roh, Petrus, akal budi, pikiran, dan Yudas ini, jasmani. Di dalam diri kita ada tiga perkara ini. Dan saudara menjadi orang Kristen harus selalu waspada. Kalau engkau tidak waspada, siapa di antara tiga ini yang akan menonjol? Yudas terhilang. Mengapa? Karena dia menjual Yesus. Saudara pikir Yudas ini, sifat Yudas ini, pertama kali apakah dia menghendaki Yesus dihukum mati? Tidak. Pertama kali Yudas menjual Yesus hanya karena duit. Hanya karena dia butuh 30 kepeng perak. Dan pertama kali dia punya pikiran hanya sekedar menerima uang. Setelah Yesus diserahkan, nanti Yesus keluar lagi. Kenapa? Karena Yesus maha kuasa. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, dapat melakukan segala perkara. Yesus ditangkap, menurut Yudas, pasti nanti keluar lagi. Karena apa? Tidak ada manusia yang bisa menahan Yesus. Demikian juga saudara kerap kali apa? Aku sekarang ini menjual nama Yesus. Tidak apa-apa. Yesus maha kuasa. Nanti kalau sudah itu bertobat. Saudara kerap kali apa? Bilang apa? Kalau suami-suami ini kalau bilang sama istrinya apa? Pak, mau pergi mana, Pak? Pergi ke tempat temen. Ngapain, Pak? Janjian. Janjian apa? Udahlah, jangan banyak tanya-tanya. Percaya, aku kan anak Tuhan. Nggak apa-apa, ndak. Lalu pergi ke sana apa? Main. Main apa? Segala macam mainnya. Lalu itu bohong enggak? Hah? Enggak. Mau bilang apa? Pergi ke tempat teman. Ngapain? Main. Ya itu kan teman. Teman apa? Teman main. Enggak bohong. Enggak. Tapi saudara tahu, perasaan kita apa? Ada damai sejahtera apa enggak? Enggak ada. Maka dari itu yang pertama di dalam diri kita harus saudara peliharakan damai sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberi oleh dunia. Artinya damai sejahtera yang diberikan di dalam kita itu kekal, tidak sementara. Abadi. Tetap apabila engkau hidup tetap di dalam kesucian dan kebenaran. Di dalam firman-Nya. Kalau engkau melangkah keluar, tidak ada damai. Pasti dikejar dosa. Tetapi kerap kali orang ini sama dengan Yudas. Tidak apa-apa, sebentar. Aku cuma jual Yesus sebentar. Yesus maha kuasa. Maka pada waktu Yudas melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, apa terjadi saudara? Yudas membawa 30 kepeng perak. Dia kembali kepada imam. Dia katakan, aku berbuat dosa. Aku menjual darah orang yang tidak berdosa.
Ini uang aku kembalikan. Imam-imam berkata apa? Itu bukan urusanku. Lalu Yudas menyesal. Yudas melemparkan uang 30 keping perak itu yang belum dinikmati ke dalam bait Allah. Dan dia mulai menyesali dirinya. Dan pada waktu Yudas menyesali dirinya, apa terjadi? Setan menekan dia. Kalau dulu dia menjual, setan menganjuri dia. Setan membela dia. Kue butuh uang, jual saja Yesus. Pasti Yesus nanti bisa lepas. Dibantu setan. Tetapi setelah Yudas jatuh, setelah Yudas menyesal, apa terjadi? Setan berkata, tidak bakal kamu diampuni. Sudah dosa. Itu darah orang benar. Itu anak Allah. Engkau jual. Sekarang kamu tidak ada kesempatan. Sekarang tidak ada kesempatan untuk bertobat. Bunuh diri saja. Bunuh diri. Akhirnya Yudas bunuh diri. Saudara tahu? Ini cara kerja setan. Saudara jadi orang Kristen harus belajar Alkitab. Saudara harus tahu cara kerjanya setan. Sebab kalau tidak, engkau akan terkecoh oleh dia. Yesus berkata, engkau harus cerdik seperti ular. Tetapi tulus hati seperti burung merpati. Karena engkau adalah domba-domba di antara serigala. Maka dari itu saudara kita harus benar-benar mengerti cara kerja daripada setan ini. Yudas dia ditekan, akhirnya dia gantung diri. Yudas masuk surga atau tidak? Tidak. Yudas terhilang karena dia mengambil keputusan sendiri. Padahal Yudas sudah menyesal. Sekarang Petrus. Petrus, apa dosanya sama Yudas lebih ringan? Tidak. Petrus menyangkal Tuhannya, sama dosanya. Terhadap seorang budak perempuan saja Petrus takut. Padahal pada waktu Yesus berkata, aku akan mati. Petrus berkata apa? Aku sedia mati, masuk penjara bersama engkau. Tidak apa-apa Tuhan. Saudara kerap kali gitu doh. Kalau sedang diberkati. Kalau sedang diberkati ya saudara bilang, wah semua Yesus, semua Yesus. Kalau sedang diberkati. Tapi kalau nanti sedang merosot, masih bisa enggak? Puji Tuhan. Bisa enggak? Gampang ngomong. Tapi coba ngalami. Ya dah? Kalau ngomong jadi orang Kristen sedang diberkati kayak gini itu ya lalu bilang apa? Wah Yesus hebat. Tanya, kamu sedang enak atau sedang diberkati? Atau sedang susah? Sedang berkati. Ya terang, puji Tuhan. Kalau sedang susah, bisa enggak? Itu saudara. Maria, dia memberikan narwastu ini karena apa? Karena dia mendapatkan Lazarus bangkit dari antara orang mati. Lazarus bangkit. Baru Maria itu mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Mahkota sekalipun direndahkan, dilepaskan untuk menyeka kaki Yesus setelah dia menerima kenyataan Lazarus bangkit. Kalau saudara menjadi orang Kristen tidak mengalami cintanya Yesus secara nyata, saudara tidak akan dapat mengorbankan semuanya yang kau punya. Tidak bisa. Ngomong gampang. Petrus pun ngomong gampang. Tapi pada waktu Petrus sudah menyangkal dia, dan pada waktu Yesus tetap mendekati Petrus dan menyayangi Petrus, Petrus baru sadar bahwa cintanya Yesus tidak gombal. Cintanya Yesus kekal dan tidak pernah luntur. Petrus berkata, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata,
Pada waktu muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau pergi kemana engkau suka. Tapi kalau engkau sudah tua, engkau mengulurkan tanganmu, orang lain membawa ke tempat yang kamu tidak suka. Itu kekristenan, saudara. Hidup penyerahan yang total kepada Yesus. Mengenal Yesus sungguh-sungguh, tahu bahwa Yesus itu segalanya bagi kami. Dan firman-Nya itu ya dan amin. Kalau tidak, saya tidak akan mau menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena saya kenal pribadi Dia. Tetapi untuk itu saudara harus berani bayar harganya. Dengan apa? Kematian. Dengan apa? Segala yang kau punya harus berani merelakan. Tanpa itu, kau tidak akan mengenal Yesus. Maka dari itu saudara, setelah Petrus dia bertobat, setelah Petrus dia tahu cintanya Yesus, pada waktu dia di penjara sekalipun, di antara 16 tentara, kaki tangannya dirantai sekalipun, dia bisa tidur nyenyak. Orang yang di dalam kesusahan bisa tidur nyenyak, itu pasti orang yang sudah penuh penyerahan. Karena apa? Rileks, santai saja. Mati untuk Yesus, hidup untuk Allah. Ya dah, saudara baru ceknya kosong jas semalaman tidak bisa tidur. Betul enggak? Ini Petrus sudah divonis mati, dipenggal kepalanya. Loh, bisa tidur nyenyak. Ini kan manusia, Pak. Orang dunia bilang, oh itu manusia tidak punya otak. Itu manusia tidak punya harapan. Itu manusia tidak punya apa? Ambisi. Itu orang yang apa? Itu ketela kasih nyawa. Tapi justru itulah hidup kekristenan yang benar. Maka pada waktu malaikat datang, rantainya jatuh sendiri. Petrus mengira itu mimpi. Tapi malaikat berkata, ikut aku jalan. Loh, pintunya buka sendiri. Oh, sampai di jalan baru berkata, oh sungguhan toh. Nggak mimpi saya. Hidup kekristenan kerap kali kayak mimpi, saudara. Pengalaman dengan Yesus kayak mimpi. Coba bayangin, orang berjalan di atas air. Kayak mimpi enggak? 5 ketul roti jadi 5.000. Mimpi enggak? Kayak mimpi. Hidup dengan Yesus itu kayak mimpi. Dan itu kenyataan. Karena apa? Allah menjadikan yang tidak ada jadi ada. Allah menjadikan segala perkara itu dari tidak ada menjadi ada. Dan itu kekristenan. Hidup kekristenan itu iman. Iman percaya sesuatu yang tidak kelihatan jadi satu kenyataan. Itu kekristenan. Maka jangan keluar daripada iman. Tetapi kita harus periksa diri pada malam hari ini. Pada waktu Maria dia melakukan perkara itu, bagaimana tanggapan saudara? Apakah tanggapan saudara seperti Yudas? Ataukah tanggapan saudara seperti Yesus? Maria dia mengorbankan segala-galanya karena dia berterima kasih sama Yesus. Tapi Yesus jujur berkata apa? Biarkan dia melakukan ini semua. Karena ini dipersiapkan untuk penguburanku. Saya yakin kalau Maria tahu bahwa minyak narwastu itu dibuat penguburannya Yesus, tidak akan dilakukan Maria saat itu. Mesti dilakukannya nanti kalau Yesus mati, betul enggak? Tapi Maria tidak tahu kalau Yesus itu umurnya cuma 33,5 tahun. Diinginkan oleh Maria itu ya Yesus umurnya 100 tahun karena dia diberkat. Saudara kerap kali gini loh, kalau ada orang yang meninggal,
orang yang baik sekali, saudara bilang apa? Sayang ya, hidupnya itu baik sekali. Kok umurnya pendek? Ayo, jujur enggak? Betul enggak? Kalau orang yang jahat, kok enggak mati-mati sih? Saudara kerap kali ngomongi gitu toh. Itu loh orang kikirnya luar biasa, lintah darat. Jahatnya luar, kejamnya sudah kaya tambah kejam. Mencet terus. Renten kalau ada orang butuh, barang rumahnya dijual karena kecepit renten malah dipencet lagi. Mbok orang kayak gitu kok enggak mati-mati gitu loh. Mbok yang baik itu jangan mati-mati, yang jahat cepat mati. Saudara tahu apa yang saudara katakan itu apa? Kalau orang yang jahat cepat mati, masuk neraka atau enggak? Masuk neraka toh? Lah kalau orang jahat umurnya pendek, nerakanya penuh, surganya kosong. Ngerti enggak? Kalau orang baik cepat mati, surga masuk karena orang baik. Karena cintanya Yesus, orang yang jahat itu dikasih kesempatan, umurnya dipanjang-panjangkan supaya cepat bertobat. Nah, bertobat mati. Saudara, saya tanya begini, kenapa? Engkau jawab sendiri-sendiri. Sebabnya apa? Di situ engkau tahu hidup kekristenanmu itu penyerahan sama Yesus atau tidak. Kalau saya tanya, kamu mau pendek atau mau panjang? Engkau jawab coba. Kau harus menjawabnya gini, pendek panjang, Yesus yang menetapkan aku. Kalau Yesus berkata, Yusa besok pulang, amin Tuhan. Berani? Paling-paling gini, jangan dulu dong Tuhan. Aku masih butuh. Ya dah. Maka dari itu jadi orang Kristen dulu, gampang ngomong, tapi prakteknya enggak gampang. Saya berani karena apa? Saya ngalamin. Waktu saya mati di tempat Pak Samudi di Surabaya itu. Jam 12 malam, jantung saya jantung saya berhenti. Nafas sesak, saya bilang, Tuhan, apakah saya bilang gini, Tuhan, istriku bagaimana, anakku bagaimana? Kamarku tak kunci, dan tidak ada yang buka. Enggak. Saya bilang apa? Terima kasih, aku pulang ketemu engkau. Bisa? Bisa kalau engkau sudah mengenal Yesus pribadi. Kapan apa? Alkitab berkata, ucapkan syukur dalam segala perkara. Dan itu kalau engkau tidak praktek, tidak bisa. Saya praktek. Saya bilang, terima kasih Tuhan, aku pulang. Jantungku berhenti. Langsung langit terbuka. Saya lihat Yesus duduk di atas tahtanya. Yesus berkata dan mesem sama saya. Yusa, kamu belum boleh naik ke tempatku. Saya berkata, jantungku berhenti. Aku berkuasa menghidupkan kamu kembali. Aku kepengen pulang. Tugasmu belum selesai, anak. Tapi jantungku berhenti. Aku sanggup menghidupkan kamu. Lempar satu titik sinar. Bangkit. Jantung berdetak lagi. Karena sinar itu masuk. Terus membesar. Dan jantung itu teriak jalan. Tangtung. Yesus berkata, masuk. Masuk lagi gelombang. Saya tidur lagi, saya bilang, kok gampang gini sih Tuhan. Aku kepengen pulang malah tidak boleh. Tugasmu belum selesai, saudara tahu. Alkitab berkata, Allah menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kenapa takut? Karena belum kenal. Karena apa? Kenapa takut? Karena cinta dunia. Betul kan? Judas toh. Petrus toh? Iya, itu. Tapi kalau engkau seperti Yohanes, apa terjadi? Yohanes rela dibuang ke Pulau Patmos, puji Tuhan. Digoreng. Yohanes itu pernah digoreng di minyak panas. Saudara tahu? Wajan besar dipanaskan sampai mendidih. Yohanes dimasukkan kolong, digoreng.
Yohanes digoreng, puji Tuhan, nggak mati. Diangkat lagi, tetap Yohanes, nggak gosong. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Saudara tahu, kehidupan kekristenan ini harus kasih kepada Yesus ini di dalam hati kita. Yang membesar, roh ini menguasai pikiran. Roh ini menguasai pikiran. Petrus harus ditundukkan oleh roh kasih daripada Yesus. Dan kalau roh kita menguasai pikiran, jasmani kita akan tunduk kepada pikiran. Sifat daripada Yudas akan tunduk kalau kepikiranmu persis dengan Yesus, dikuasai oleh Yesus. Karena apa? Karena sifat daripada Yudas ini muncul apabila sudah muncul di dalam pikiranmu. Cara kerja setan pertama kali dia apa? Membisikkan rencana setan ke dalam pikiranmu. Nah, mulai masuk, bertindak. Maka dari itu saudara harus sadar. Saudara harus tahu mempraktekkan bagaimana caranya. Yesus pada waktu dia menerima pelayanan ini, orang lain menilai dia, wah manusia sok ini, sok suci. Masa kakinya dilap sama rambut orang perempuan kok mau? Jadi tontonan. Tapi saudara tahu mengapa Yesus diam? Yesus melihat hati Maria. Yesus rela dicap orang yang sok. Karena Yesus lihat hati Maria. Yesus ini loh saudara, rendah hati. Rela dihina, rela menanggung segala perkara karena dia mengasihi Maria. Hati yang tulus mempersembahkan diterima, biarpun itu dianggap di hadapan orang banyak satu hinaan bagi dia. Satu cemoohan bagi dia. Tapi dia berani ambil risiko. Kenapa? Dia tahu rencana Allah Bapaknya. Bahwa dia tidak bergantung kepada manusia, tapi dia bergantung kepada Allah. Yesus berkata, biarkan ini dilakukan karena ini persiapan untuk penguburanku. Yesus tahu waktunya pulang. Yesus tahu waktunya naik ke surga. Yesus tahu waktunya harus menanggung derita. Ini menjadi bagian orang Kristen. Kalau saudara melekat kepada Yesus, roh ini melekat kepada kita, menguasai pikiran dan jasmani kita. Apa saja yang akan terjadi, Yesus beritahukan kepada saudara dan saya. Hal ini saya alami. Kenapa? Pada waktu saya ceritakan tadi saya mati, istri saya di Bandung tahu. Tahu dia. Pagi-pagi jam 6 kurang, dia sudah introkal saya. Langsung diterima oleh Pak Samudi. Saya dipanggil, istrimu, siap, telepon. Saya tahu, oh dia mesti ngerti ini. Kalau tadi malam saya harusnya sudah mati. Saya angkat, saya bilang, halo. Langsung dia bilang, kamu enggak apa-apa. Tanyaannya langsung gitu, kamu enggak apa-apa. Loh nyatanya aku yang terima telepon ya enggak apa-apa. Gini loh. Enggak bisa, tadi malam terjadi apa? Mengapa kamu tinggalkan aku? Kamu tahu toh, kalau saya tadi malam itu mati. Iya, saya protes sama Tuhan. Tuhan, janjinya aku yang pulang dulu. Kok dia mau ninggalkan aku? Jangan dong Tuhan. Nah, langsung dia berkata, Tuhan, kembalikan dia. Dan dia berdoa semalaman itu. Pagi-pagi dia introkal saya. Dan saya katakan, memang tadi malam aku sudah pulang. Jantungku berhenti. Terus Tuhan berkata, tugasmu belum selesai. Balik, saya bilang, sekarang balik, sehat-sehat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Allah sanggup lakukan segala perkara.
saudara tidak ngalami secara pribadi, saudara tidak akan percaya. Makanya saya paling senang orang itu tak ajar praktek. Sebabnya apa? Sebab kalau sembarang saya yang sembahyang, orang cari saya. Nanti nggak cari Yesus. Yesus cemburu, saya digantung. Yang menyebabkan gantung siapa? Saudara. Masang tali gantungan. Makanya ada seorang dari Jakarta ini. Dia datang sama istrinya. Ngapain? Datang dari Jakarta dibawa ke rumah saya ke Bandung. Apa yang terjadi? Ngomong terus. Lalu saya tanya, kenapa kamu kok ngomong? Lalu istrinya bilang, ini suamiku ini mulai hitung-hitung terus, Pak. Hitung-hitung apa? Hitung-hitung cuan. Karena dia orang dagang, terus hitung-hitung. Saking hitung-hitung cuan terus, akhirnya otaknya jadi hitung-hitung. Jadi akhirnya ndak kerja, ngitung. Dari pagi sampai malam ngitung terus. Ngomong. Sehingga satu kompleks perumahan itu, asal jalan pagi pergi kantor, lihat, oh engkau itu hitung-hitung. Di luar hitung-hitung. Sing dihitung apa? Khayalan. Angka-angka tok dalam pikiran. Karena apa? Mulai miring. Mulai miring. Nah, istrinya ini sedang ngandung 1-2 bulan. Tapi bapak hitung-hitung terus. Lalu saya bilang, walah kok hitung-hitung terus ini bagaimana? Ya itu Pak, bagaimana ya Pak? Walah ya bagaimana? Saya bilang, saya enggak tahu tuh. Nah terus bagaimana Pak? Ayo sembahyang, yang penting sembahyanglah. Sembahyang dulu. Tuhan, ini orang kok hitung-hitung terus, kenapa sih Tuhan? Lalu Tuhan berkata begini, katakan kepada orang ini dan suruh melakukan. Kalau dia mau melakukan, aku sembuhkan dia. Oh ya. Lalu saya katakan, kamu kok hitung-hitung terus apa? Ya tak tahu Om, ini hitung terus. Lalu mulut saya yang hitung, ngomong terus. Ini tambah ini berapa, wah ini nanti harus dibuka, ini harus dibayar. Lah yang mau bayar apa? Gak ada. Khayalan semua Om, tapi ngomong terus ini. Langsung saya bilang, mulai sekarang katakan, Yesus mengasihi kamu, Yesus mengasihi kamu. Hitung-hitungnya, omongnya dirubah. Yesus kasih kamu, Yesus ngasihi kamu, Yesus ngasihi kamu, Yesus mengasihi kamu. Dalam nama Yesus, hitung-hitung, otak saya berhenti hitung-hitung. Yesus mengasihi kamu, ngomong terus. Ayo sekarang ngomong. Saya bilang, ngomong dia. Yesus kasih kamu, Yesus kasih kamu. Terus, ngomong terus. Ganti, hitung-hitungnya Yesus, Yesus, Yesus. Apa terjadi saudara? Setiap pagi, bangun pagi, sembahyang sama istrimu. Yesus kasih kamu, Yesus kasih kamu. Ngomong terus ya. Beres. Oh bisa Pak. Loh kok bisa? Percaya, bisa. Kamu lakukan sendiri, bukan saya. Pulang. Yesus kasih kamu. Ngomong. Saya ke Jakarta, saya tanya. Bagaimana? Berhenti Pak. Ngomong-ngomongnya, hitung-hitungnya berhenti Pak. Lah, orang-orang di kampung itu sekitar saya lihat. Loh mana hanya orang hitung-hitung? Saya. Loh gak hitung-hitung. Yesus kasih saya, beres. Karena tahu, sekarang dia kerja lagi dengan luar biasa. Lalu apa terjadi? Saya bulan yang lalu pergi ke Jakarta apa? Anaknya lahir. Lalu dia bilang, Pak Yusak tolong. Kenapa? Anakku lahir Pak. Tapi tempurung kakinya gak ada. Jadi kaki ini gak bisa lurus, loncer, keliwat. Jadi kaki ini bisa sampai tutup kepala. Jadi ujung jari kakinya ini bisa gini, bisa balik, gak bisa nyetop. Lalu saya tanya, kenapa begitu? Dokter bilang gak ada tempurung kakinya. Wah, anakmu laki apa perempuan? Perempuan. Wah, kasihan ya. Nah, terus apa Pak? Gampang, saya bilang. Praktek. Wong kamu hitung-hitung bisa beres kok. Anakmu enggak beres. Jadi bagaimana Pak? Tumbangi tangan tiap pagi anakmu. Suami istri, omong. Katakan. Pegang lututnya. Tempurung dalam nama Tuhan Yesus.
tumbuh. Tempurung, dalam nama Yesus, tumbuh. Tuh, diomongin terus. Iya. Apa terjadi, saudara? Waktu gapsnya dibuka, karena itu digaps sama dokter, supaya jangan sampai loncer. Lalu, berapa minggu dibuka, dia, dokternya bilang, hah? Di foto, tempurungnya sudah ada. Tinggal kurang sempurna, tinggal sedikit, tidak selip lagi, tidak loncer lagi, sudah bisa, tinggal sedikit lagi. Wah, ini pakai obat apa? Tidak pakai obat apa-apa, Yesus. Saudara tahu bahwa keadaan jasmani itu bisa diperintahkan oleh pikiran dan roh yang ada di dalam diri saudara. Dan saya yakin anak itu pasti sudah sempurna. Karena apa? Allah yang melakukan segala perkara. Yang tidak ada, jadi ada. Karena Yesus. Saudara tahu? Kapan saudara ini mau praktek kapan? Hah? Lalu saudara bilang, kok saya? Iya. Kayak mimpi ya? Iya, itu orang Kristen. Lalu kalau dicap, aneh sih, sembarang kok bisa diperintah? Bisa, itu Yesus. Kalau saudara jadi orang Kristen, belum dicap gila, belum Kristen. Kenapa? Sebab saudara bilang gini, jadi orang Kristen itu yang biasa-biasa saja, yang normal. Yesus Tuhanmu itu tidak normal. 5 ketol roti, Yesus berkata, beri mereka makan. Hah? Punya cuma 5 Tuhan. Orangnya itu puluhan ribu. Beri kamu makan. Dari mana? Ya 5. Mana mungkin? Mungkin bagi Allahmu. Caranya bagaimana? 5 ketol roti. Ucapkan syukur apa yang kamu punya. Allah sanggup memecah-mecahkan jadi 5.000. Petrus berkata, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Yesus berkata, mari Petrus berjalan di atas air. Normal enggak? Kalau ada orang kira-kira jalan di atas air, normal enggak? Ya. Kalau kamu cuma punya 5 roti, lalu anakmu banyak, tapi enggak habis-habis, normal enggak? Enggak normal enggak? Lah kamu ini orang Kristen normal pada? Masalahnya sekarang itu saya tanya. Normal, pantesan enggak lihat mujizat. Karena apa? Kalau normal itu bukan mujizat, betul enggak? Kalau enggak normal itu mujizat. Harusnya gitu, saudara tahu. Baca Alkitab lalu bilang, enggak normal. Lah minyak narwastu harganya mahal, dibuang-buang. Itu enggak normal. Enggak normal. Tapi itu yang Kristen, tidak normal. Jadi kalau saudara dicap tidak normal, bilang apa sekarang? Puji Tuhan, Kristen. Hal ini saya alami. Saya barusan pulang dari Bali. Di Bali ada seorang baru percaya. Karena apa? Karena dia ini turut mobil. Nah, mobilnya ini seorang anak Tuhan, nyetel kaset saya di setel. Lalu dia bilang, ini kok baik apa ini? Pendeta ini kok aneh. Kenapa? Kok ngajari praktek? Aku belum pernah dengar kayak gini nih, model gini nih. Kok gila-gilaan ya? Dia ngomongi saya bilang, ini pendeta kok gila-gilaan ya? Aku belum pernah lihat ada orang kayak gini nih. Apa bisa toh? Dia bilang apa? Praktekin, bisa kok. Ini memang pendeta aneh. Nah, lalu dia bilang, "Mbok, sini, aku pinjam kasetnya." Wah, lalu beli kaset macam-macam, didengerin terus. Oh, jadi baca Alkitab, berdoa. Ya. Nah, dia ini punya tambak udang. Beberapa hektar. Mulai dia nabur, benur-benurnya itu ditabur, dia pilih benih yang paling unggul. Lalu dia berkata, dalam nama Yesus, jadi bagus, tabur. Seangsal pergi ke situ,
Dia mengatakan, puji Tuhan, haleluya, mesti nanti buahnya baik. Nah, sehingga orang di sekitar situ itu sampai bilang apa? Kalau dia datang, haleluya datang. Bayangin saudara. Lalu dia bilang sama saya gini, Pak Yusa, loh saya bilang haleluya kok malah diejek. Lalu saya bilang, lalu kalau kamu diejek bagaimana? Wah muka saya merah Pak Yusa. Jengkel hati saya, bodoh. Kenapa? Kalau dia bilang, haleluya datang, kamu bilang, puji Tuhan. Loh saya ini sudah dicap miring. Itu benar Kristen. Jadi aku dicap miring itu benar. Belum miring, belum Kristen. Belum. Karena belum berani, normal. Lalu dia datang lagi ke tempat tambaknya bilang apa? Haleluya datang, puji Tuhan. Wah. Lalu apa terjadi saudara? 2 bulan kemudian, ini kan dicoba, udangnya kan dicoba diukur. Temennya dia yang punya tambak di sebelah bukan Kristen, yang di sana Kristen, udangnya gede-gede, udangnya dia mini. Separuh daripada udangnya orang lain. Dia lalu bilang, loh, lah kok mini udangku? Lalu tetangga-tetangganya ini ngejek semua bilang gini, katanya haleluya, kok mini? Kira-kira kalau saudara ngalami tantangan begitu, hati ini goyah enggak? Imanmu rontok enggak? Ini orang enggak rontok. Pada waktu dia lihat, waduh mini. Langsung dia berkata kepada pegawainya, bawa sini, ambil udang-udang itu. Sebab dia ingat, aku harus bertindak dalam nama Yesus. Langsung udangnya diambil, dia tumpangi tangan. Dalam nama Yesus. Tidak pelan-pelan lagi, dengar semua orang. Dalam nama Yesus, udang-udang, aku perintahkan kamu jadi besar-besar, gede. Sekarang lempar. Lempar lagi, tiap kolam, tiap tambak, disuruh nyedok, tumpangi tangan. Aku perintahkan kamu udang-udang, besar, gede-gede. Sampai semua orang, hah? Apa terjadi saudara? Orang-orang berkata, tidak mungkin. Tapi dia berkata, aku percaya Tuhan. Mungkin. 2 bulan kemudian, 4 bulan dipanen. Pada waktu dipanen pembeli datang, dia berkata, coba udangku sekarang diambil. Udang sebelah diambil, diukur. Dia punya 1,5 kali lebih besar. Sampai akhirnya yang sebelah bilang, hah? Udang yang 2 bulan yang dulu tuh mini, mekar panjang. Lalu dia berkata, Yesus sanggup lakukan segala perkara. Saudara tahu? Lalu orang sebelah bilang, iya, kok nyata ya. Sekarang kalau dia datang, bagaimana Pak? Yesus, haleluya. Iya Pak, iya. Langsung yang sebelah itu punya orang Kristen, orang Pantekosta, nyalami dia. Saya ini ya orang Kristen kok, orang Pantekosta lagi. Tapi kok belum berani kayak kamu ya. Kenal Yesus kapan? Baru 3 bulan. Kok bisa kuasa kayak gitu? Nama Yesus, baca Alkitab, lakukan, tetap tidak berubah. Ayo, kamu Kristenan normal mana? Tak tanya sekarang, normal toh? Terlalu normal katanya ibu ini. Gak lihat mujizat ya bu ya? Terlalu normal, terlalu saleh. Alkitab berkata, mengapa kamu terlalu saleh dan kamu kepleset-pleset karena kesalehanmu. Dan apa terjadi pada waktu dipanen, saudara tahu? Kurang 2 kolam, malamnya hujan besar. Dan tambak udang itu aneh. Kalau hujan besar, airnya akan menjadi tawar. Udangnya itu frustrasi.
Kalau udangnya itu stres, kulitnya jadi gebu. Tidak laku dijual. Aku sampai heran, loh udang itu bisa gitu, kok kayak manusia ya? Kalau manusia tuh stres, eksem kulitnya. Betul toh? Orang yang punya eksem itu mesti stres. Udang kok kayak manusia ya? Lalu apa terjadi? Pada waktu malam dia bangun, dia dengar kilat, waduh hujan. Langsung dia berkata apa? Tuhan, tambak yang kurang 2 kolam ini hujanan, tidak bisa dipanen Tuhan. Lalu apa terjadi? Dia ingat, Alkitab berkata, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau pun akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Wah, kalau gitu hujan mestinya saya diperintah. Langsung bangun dia bilang, kalau nama Tuhan Yesus, hujan minggir dari tambakku. Boleh hujan di tempat lain, tambakku tidak hujan malam ini. Aku percaya dalam nama Yesus. Amin. Tidur dia. Besok pagi-pagi yang beli telepon dia. Jadi ndak dipanen, wong tadi malam hujan gede. Yang paling perlu lihat dulu ke tambak saya bersama dengan Anda. Sampai di sana dia bilang, Pak, tempatmu kering, tempat lain basah kuyup. Lalu tukang yang jaga ditanya, Pak, tadi malam hujan enggak? Tempat sana hujan, sini enggak. Lalu orang bilang, kok ajaib, belum pernah terjadi, baru sekarang. Lalu semua orang, aneh ya, Yesus sanggup lakukan segala perkara. Dan dia berkata, memang betul kita harus praktek. Jadi orang Kristen harus menjadi pelaku. Rela mengorbankan mahkota seperti Maria. Rela memberikan apa yang dia punya. Karena dia kenal siapa Yesus yang dia sembah dan juru selamatnya. Maka Tuhan akan memberikan apa yang dia butuhkan. Lazarus mati sekalipun bangkit karena Maria mengasihi Yesus. Maka dari itu saudara, pada malam hari ini kita periksa diri kita masing-masing. Sifat Yudaskah yang lebih menonjol? Allah memberikan kesempatan untuk engkau bertobat. Jangan nyesali seperti Yudas dan akhirnya binasa. Tapi bertobat seperti Petrus. Dan biarkan kasih sifat Yohanes menguasai pikiranmu, menguasai jasmanimu. Maka Yesus akan hidup di dalam kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu pribadi kami masing-masing, Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau berkat-berkat Tuhan, doa-doa kita belum terjawab. Karena Tuhan tahu bahwa sifat dan perangai Yudas dan sifat dan perangai Petrus masih dominan di dalam hati dan kepikiran kami. Sehingga Yesus, kasih daripada Yesus, sifat daripada Yohanes belum menguasai pikiran dan hati kita. Belum tumbuh membesar sehingga di dalam diri kita masih memikirkan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara duniawi, sehingga Yesus tidak leluasa berkarya di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami, Tuhan Yesus. Kikis. Dan kami mengucap syukur kalau Engkau masih memberi kesempatan untuk kami hidup, supaya kami memperbaiki. Dan pada malam hari ini kami menyadari, kami mau Tuhan, Engkau baharui. Saudara, nyatakan pertobatanmu. Kalau engkau mau menyadari dan dibaharui, angkat tanganmu di tempat ini. Tidak usah maju, tidak usah berdiri.
tempat tidak mengizinkan, cukup angkat tanganmu. Engkau nyatakan kepada Yesus Tuhanmu, sifatmu yang mana yang masih menonjol. Katakan kepada dia, jujur di hadapan dia. Kamu tidak berhadapan dengan manusia. Engkau tidak berhadapan dengan saya. Engkau berhadapan dengan Yesus pribadi. Yesus tahu siapa engkau sebenarnya. Yesus tahu hatimu yang sebenarnya. Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiranmu masa ini. Maka dari itu saudara hadapkan kepada dia, bukan kepada saya. Saya tidak mau tahu. Engkau berhadapan langsung kepada dia. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang teracung, yang menghadap kepadamu secara pribadi, Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kau baharui anak-anakmu. Engkau lepaskan anak-anakmu, Yesus. Karena engkau tahu bahwa anak-anakmu merindukan kelepasan dan kebebasan. Mereka mau Tuhan, kasih-Mu menguasai mereka. Mereka mau Tuhan, seperti Petrus kembali kepadamu dan bukan seperti Yudas yang terhilang. Yesus, Yesus, nyatakan kepada dia, saudara. Nyatakan kepada dia. Karena dia mengasihi engkau dan saya. Dia sangat mengasihi engkau. Yesus tidak mengingat-ingat perbuatan Petrus. Yesus hanya berkata, adakah engkau mengasihi aku, Petrus? Katakan sekarang, Yesus berkata, sebut namamu sendiri. Katakan kepada jiwamu, katakan, adakah engkau mengasihi aku, Yusa? Adakah engkau mengasihi aku, Lydia? Adakah engkau mengasihi aku, Deborah? Adakah engkau mengasihi aku, Filipus? Adakah engkau mengasihi aku, Petrus? Adakah engkau mengasihi aku, Yosua? Adakah engkau mengasihi aku, Andreas? Adakah engkau mengasihi aku, Yohanes?